Halo Sobat Jeti, kembali lagi bersama saya Muhammad Widodo Ma'ruf di podcast WBBM. Kali ini saya bersama Ketua Subtim Manajemen Perubahan, Bapak Murdono. Halo Pak Dono. Halo, selamat sore Mas Dodo. Selamat sore Pak Dono. Nah kali ini kita akan ngomongin nih mengenai manajemen perubahan. Nah ini saya sedikit membacakan quotes nih Pak dari filsuf Yunani Heraklitus. Tak ada yang permanen kecuali perubahan. Nah, termasuk seluruh perubahan. Termasuk di organisasi kita, di KPP Pangkalan pun, itu juga mengalami perubahan. Bahkan yang terdampak itu bisa sampai struktur, proses, SDM, pola pikir, dan budaya kerja. Semuanya ya? Semuanya terdampak. Semuanya terdampak. Nah, kali ini saya akan bertanya nih mengenai manajemen perubahan. Sebenarnya tugas subtim ini tuh bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang menarik sekali Mas Dodo sebagai pembukaan pertanyaan nih. Apa sih sebenarnya tugas manajemen perubahan? Tadi kalau Mas Dodo buka dengan quote ya, Iya. saya juga akan buka dengan quote juga nih. Oh, ada quote-nya juga nih. Quote-nya dibilang gini, tak kenal maka tak sayang. Oh gitu, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh terkait dengan manajemen perubahan, mungkin perlu kita perkenalkan dulu. Manajemen perubahan itu apa? Manajemen perubahan. Nah, itu harus kenal dulu itu. Harus kenal dulu ya Pak. Siap. Dan alhamdulillah dengan adanya dibentuknya maksudnya dengan adanya penilaian BPPM ini, Iya, penilaian BPPM. otomatis kan kita harus menyiapkan sarana prasarana dan lain-lainnya. Iya, kita persiapannya banyak. Persiapan banyak, dan salah satunya adalah pembentukan subtim-subtim. Nah, salah satunya adalah subtim manajemen perubahan. Dan ini alhamdulillah dengan adanya subtim manajemen perubahan ini kita sudah membentuk satu subtim yang di situ diisi oleh perwakilan dari berbagai macam fungsi. Oh, berarti berbagai ya, macam dari fungsi. setiap fungsi yang di KPW ini ada perwakilannya di subtim manajemen perubahan. Karena tadi ya perubahan tuh mempengaruhi struktur juga ya. Struktur juga dan proses bisnis untuk semuanya. Untuk Jadi semuanya. nggak hanya satu parsial aja ya. Oh, harus ke iya. semuanya harus berubah. Dan kebetulan ini saya ditunjuk sebagai ketua subtim manajemen perubahan. Ketua subtimnya. Dimana di situ juga ada sekretaris subtim manajemen perubahan. Ada sekretarisnya. Terus di situ juga ada dari perwakilan dari AR, ada AR, dari fungsional pemeriksa, iya, dan dari pelaksana. Jadi semua fungsi di KPP ini ada perwakilan di manajemen perubahan. Ini salah satu tujuannya adalah agar tadi bahwasanya perubahan itu tidak hanya dilakukan di satu bagian saja, iya, tapi nanti bisa untuk semua bagian. Jadi menyeluruh semua ikut berubah. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya, apa sebenarnya tugas dari manajemen perubahan ini? Nah, ini mungkin saya akan menganalogikan dengan sebuah perjalanan. Wah, BPP ini saya analogikan dengan sebuah perjalanan. Ketika kita akan melakukan perjalanan, pasti kita akan pertanyaan perlu kita pastikan adalah tujuannya, betul nggak? Iya, tujuannya kemana? Nah, kalau kita berjalan tanpa tujuan, ya itu pasti BBM ini tujuannya kemana nih? gitu. Jadi kita akan mulai dari tujuan dulu. Tujuan BBM ini ada dua. Ada dua. Nah, ini bisa lihat di sini. Ini dua ini ya Pak. Yang pertama adalah terwujudnya instansi pemerintah yang bebas dari korupsi. Bebas korupsi. Dan yang kedua adalah peningkatan pelayanan. Iya, jadi kepada masyarakat ya. Betul sekali. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut pasti dibutuhkan sarana, prasarana dan lain. Yes. Nah, salah satunya adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini fungsinya sebagai dia ini menyediakan tempat untuk subtim-subtim yang lain melakukan inovasi terus perubahan. Wadah gitu. Iya, jadi kita itu menyiapkan tempatnya agar fungsi-fungsi yang lain, subtim-subtim yang lain itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik untuk mencapai tujuan tadi, mencapai tujuan terciptanya instansi pemerintah yang bebas dari korupsi dan adanya peningkatan pelayanan publik. Jadi kami di sini tugasnya adalah menyiapkan wadahnya. Jadi secara umum environment-nya mendukung sehingga inovasi yang lain atau kegiatan-kegiatan WBBM yang lain bisa berjalan dengan lancar. Sehingga nanti dari tata laksana itu kan intinya inovasi nanti bisa berkembang karena kita sudah menyiapkan wadahnya, menyiapkan sarana prasarananya. Dan dari akuntabilitas juga bisa lebih akuntabel terkait dengan pelaporan dan lain-lain. Terus nanti dari pengawasan juga akan lebih bagus dalam melakukan pengawasannya. Terus juga nanti dari sisi SDM juga akan lebih bagus. Jadi berarti kan di sini selain wadah itu tadi kan berarti salah satu tugasnya itu mengidentifikasi masalah. Iya, betul sekali. Jadi masalah yang di subtim lainnya itu apa kira-kira dan yang perlu ditingkatkan.
Nah, bagaimana cara menentukan target prioritasnya itu, Pak? Jadi kalau namanya target itu kan pasti ada banyak ya. Iya. Jadi kita untuk mencapai tujuan tadi atau memberikan wadah untuk syuting yang lain tadi pasti kita punya target-target. Target-target. Tapi kita karena kita di sini banyak sekali target dan kita harus menentukan prioritasnya, Iya. maka kita ada 3 target prioritas kita. Ada 3 target Iya, prioritas. 3 target prioritas dari manajemen perubahan. Yang pertama adalah target terkait dengan bagaimana kita mensosialisasikan manajemen perubahan ini atau jadi BPM ini kepada internal pegawai kita. Oh, jadi sosialisasi ke internal dulu. Ya, internalisasi ya. Ya, internalisasi. jadi nanti ketika kita melakukan perubahan itu kita harus siap dari internal kita dulu, udah siap dulu. Kan tidak mungkin kita melakukan perubahan tapi dari internal kita belum siap. Iya. Jadi nanti ya tadi kembali ke perubahan itu untuk semuanya. Jadi tidak hanya parsial. Jadi ketika kita udah internalisasi ke internal kita, diharapkan nanti semua pegawai itu paham terkait dengan apa yang sedang kita lakukan, yaitu pembangunan jadi BPM. Itu yang pertama. Itu pertama. Yang kedua adalah ke masyarakat. Nah, kalau udah kita ke internal, terus kita ke masyarakat. Jadi nanti kita juga ke eksternal juga kita lakukan publikasi-publikasi atau sosialisasi-sosialisasi, sehingga masyarakat itu tahu kalau kita sedang dalam proses perubahan. Dan otomatis nanti kita juga pasti akan kalau kita bisa mensosialisasikan ini dengan bagus, nanti kita mengharapkan adanya dukungan dari masyarakat. Oh, jadi internal, ya. Lalu eksternal pun kita beritahu ya, bahwa kita sedang membangun ZI BPPM. Ya, gitu. Terus yang ketiga, yang ketiga nih, prioritas yang ketiga kita adalah bagaimana kita itu mengkampanyekan ke sekitar bahwasanya KPP kita ini sudah bebas dari korupsi dari KKN tadi. Oh, gitu Pak. Karena kita sudah dapat predikat jadi BPK ya. Oh, kita udah menerima ZIWBK. Ya. Nah, sekarang kita akan proses di ZIWBPM. Jadi kalau secara BPK di mana core-nya adalah bebas dari korupsi dan KKN tadi. Nah, kita udah lolos dari situ ya, dari situ. Jika kita juga perlu mengkampanyekan ini biar masyarakat tahu kalau kita sebenarnya udah bersih. Biar masyarakat pun makin percaya, trust kepada institusi kita ya Pak. Iya, di DJB ini. Nah, menarik sekali Pak, ada 3 prioritas tadi. Nah, lalu rencana kerja Pak. Nah, ini ngomongin tentunya tadi ada prioritas, terus pelaksanaannya. Bagaimana cara dari subtim manajemen perubahan ini menyusun rencana kerjanya Pak? Jadi sebenarnya kalau rencana kerja ini harus kita susun di awal tahun ya, karena ini kan nanti untuk 1 tahun ke depan itu kita mau ngapain aja. Jadi kita udah harus susun di awal tahun terkait dengan rencana kerja. Yang pertama adalah kita harus menyusun rencana kerja itu sendiri. Menyusun rencana kerja sendiri. Rencana kerja itu harus kita susun baik itu untuk subtim manajemen perubahan maupun untuk subtim-subtim yang lain. Jadi nanti manajemen perubahan ini sebagai kompilator dari subtim lainnya. Jadi di subtim manajemen perubahan sendiri nanti kan kita bikin rencana kerja. Iya. Tapi nanti kita juga memicu untuk tim-tim yang lain atau untuk mengkompilasi tim-tim yang lain juga untuk melakukan rencana kerja juga. Jadi nanti kita dari nyatu ya Pak? Iya, dari semua rencana kerja itu nanti kita jadikan satu dokumen di rencana kerja secara keseluruhan. Oke. Jadi itu yang pertama aja kita harus susun rencana kerja. Kalau boleh tahu berapa nih Pak jumlah rencana kerja yang kita buat? Rencana kerja sesuai dengan subtim tadi. Jadi masing-masing subtim itu ada rencana kerjanya. Perubahan ada rencana kerja sendiri, terus tata laksana sendiri, akuntabilitas sendiri, dan masing-masing punya sendiri. Iya, tapi nanti kita jadikan dalam satu dokumen. Dan sudah kita tetapkan di tahun ini melalui CAP, nomornya saya agak lupa ya nomor berapa CAP-nya. Tapi sudah kita tetapkan melalui CAP keputusan dari kepala kantor terkait dengan penetapan rencana kerja. Nah, oke Pak. Itu tadi menentukannya dari awal tahun ya, dari awal tahun. Terus tadi ada identifikasi masalah dan lain-lain. Nah, sekarang ini saya mau lebih spesifik lagi nih, terkait pola pikir dan budaya kerja para pegawai. Bagaimana menurut Bapak sebagai ketua tim ini merubah pola pikir dan budaya kerja pegawai yang kiranya nih masih perlu diimprove? Nah, gitu. Jadi untuk merubah pola pikir ini kan sebenarnya kan ada banyak ini ya, ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Iya. Dan itu sebenarnya kita udah tuangkan dalam rencana kerja. Tapi mungkin saya akan tidak bisa menyebutkan semuanya ya kan. Jadi mungkin yang paling kalau menurut saya yang paling penting sih adalah penetapan agen perubahan.
penetapan agen Nah, perubahan. jadi di manajemen perubahan sendiri itu ada agen perubahan. Oh iya, Nah, iya, itu kan iya. yang menarik sini. Di dalamnya ada change agent Change ya, agen agent, perubahan. ya. Jadi kalau untuk subtim manajemen perubahan sendiri itu ada 10 orang. Ya. Terus di agen perubahan sendiri itu juga ada 10 orang. Dan ini personilnya berbeda. Oh, enggak sama. Ya, ada yang beririsan sih. Jadi Ada yang beririsan. Ada di manajemen perubahan, ada di agen perubahan, tapi Iya. ada juga yang di manajemen perubahan aja, atau ada juga di agen perubahan juga. Nah ini Oh, kan kita bentuk agen perubahan ini, di mana setiap agen perubahan itu punya program kerja juga, punya sasaran kerja, punya sesuatu yang harus kita selesaikan di akhir tahun nanti. Nah ini diharapkan dengan adanya agen perubahan ini bisa menginspirasi pegawai-pegawai yang lain untuk bisa melakukan perubahan-perubahan juga. Jadi ini sebagai contoh lah, bagi teman-teman yang lain untuk melakukan perubahan. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut ya Pak mengenai change agent ini? Ya. Ini kan tadi katanya orang-orangnya ada yang masuk ke dalam tim manajemen perubahan, Ya. ada yang di luar. Nah ini tujuannya, kalau tadi kan tujuannya yang pertama anggota tim manajemen perubahan itu perwakilan. Nah kalau change agent ini apa nih Pak tujuannya Pak? Change agent sebenarnya juga perwakilan juga. Perwakilan Jadi dari masing-masing fungsi, Ya. dari fungsional, dari AR itu juga ada juga perwakilannya. Iya. Ya sebenarnya ini bedanya dengan anggota subtim manajemen perubahan. Kalau yang agen perubahan ini lebih ke aplikatif lah. Jadi langsung bisa nanti di program kerjanya itu langsung apa yang dilakukan, tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Oh, action langsung Actionnya, misalnya seperti ini yang kita lakukan hari ini adalah Iya. podcast ini. Nah ini adalah salah satu produk dari agen perubahan tadi. Jadi agen perubahan selanjutnya adalah membuat podcast, di mana tujuannya adalah untuk mempublikasikan, untuk menginternalisasi pembangunan Jati BBM kepada seluruh pegawai. Dan bahkan kalau misal udah kayak gini bisa disiarkan ke masyarakat umum ya. Dan dengan adanya podcast ini kan sebenarnya kan cara yang paling efektif ya. Betul. Karena kalau kita harus mengedukasi ke satu one on one itu kan nggak mungkin ya. Iya. Jadi dengan adanya podcast seperti ini nanti bisa di record, bisa kita publish melalui YouTube mungkin. Nah ini bisa ditonton oleh semua pegawai. Dan kita bisa share juga ke para stakeholder ya. Iya, betul sekali. Jadi 3 hal tadi bisa terpenuhi Pak. Internalisasi ke masyarakat dan kita mengkampanyekan bahwa kita udah bebas dari anti korupsi lah. Iya, Kita menekankan kita sudah ya berhasil nih menjadi ZIWBK menuju WBBM. Dan adanya agen perubahan tadi ya. Jadi kalau ujung tombaknya itu dari agen perubahan paling bisa dilihat secara langsung ya agen perubahan. Oh iya. Perubahan itu kan ya. Salah satunya podcast ini. Nah, selain itu Pak, mungkin dari rencana-rencana kerja tadi boleh diceritakan nggak Pak? Apa saja nih yang sudah dilaksanakan? Misal salah satunya kan ini ya, dari change agent sendiri. Mungkin yang lainnya Pak boleh diceritakan nggak? Jadi kalau boleh saya sampaikan di sini untuk subtim manajemen perubahan itu kan ada 5 atau 6 rencana kerja ya. Dan alhamdulillah semuanya sudah kita selesaikan. Udah selesai Pak? Berarti udah berhasil ya, udah melaksanakannya ya? Kalau kita udah berhasil, cuman kalau untuk outputnya dan outcome-nya, nah ini kan belum kita, pengukurannya belum ada ya. Tapi untuk rencana kerjanya, itu semuanya sudah kita lakukan. Kecuali kalau ya memang rencana kerjanya itu kita bikin bulanan, itu kan memang harus kita Oh iya, kita sampai selesaikan ya. Tapi untuk yang misalnya sekali, misalnya kayak di awal tahun kita harus menetapkan rencana kerja. Oh itu salah satu targetnya ya? Terus kita harus yang menarik juga ini kita adalah satu program kerja kita adalah membuat IHT terkait dengan budaya pelayanan prima. Nah ini sudah pernah kita lakukan ini. IHT budaya pelayanan prima. Karena tadi salah satu tujuan dari peningkatan kualitas. Nah, kita sudah memfasilitasi itu dengan IHT. Mungkin Mas Dodo masih ingat kemarin kita mengundang dari Bank Mandiri. Oh iya. Nah itu salah satu program. Salah satunya ya. Kita diajarin bagaimana dari service excellence ya, dari Bank Mandiri. Juga kita ada IHT atau mungkin publikasi terkait dengan budaya anti korupsi. Iya. Itu juga bisa kita lakukan. Misalnya kita ketika datang ke wajib pajak, kita pasti langsung menyampaikan fakta integritas. Iya. Terus misalnya kita ada edukasi kan pasti yang pertama kita sana adalah terkait dengan integritas. Iya betul. Nah, itu kan Mas Dodo juga kan sebagai seorang penyuluh kan pasti itu yang disampaikan di awal ya. Iya. Di awal dan di akhir selalu disampaikan Pak terkait WBBM, pelayanan gratis, terus adanya kita fasilitas pengaduan dan lain-lain. Termasuk dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pun juga selalu disampaikan terkait dengan fakta integritas. Jadi seluruh lini sebenarnya sudah
melaksanakan semua ya Pak. Ya. Karena tadi dari manajemen perubahan ini sebagai wadah Ya. untuk para pegawai lainnya ya. Jadi mewadahi semua subsidi yang lain, kita menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung tim subsidi yang lain. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih. Dengan berbagai macam kegiatan dan rencana kerja tadi Pak, bagaimana caranya Bapak mungkin dan tim subtim lainnya ya, maksudnya anggotanya, itu memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatannya? Nah, kebetulan kalau di salah satu rencana kerja kita juga adalah monitoring dan evaluasi. Yeah. Itu ada, jadi kita secara rutin kita membuat laporan. Jadi dari setiap bulannya kita ada monitoring dan evaluasi terkait dengan DBBM secara keseluruhan. Yeah. Jadi kita ada rapat, monitoringnya bulanan. Nah setelah itu juga kita untuk agen perubahan sendiri itu juga ada laporan semesteran. Yeah. Semesteran itu melaporkan dari rencana kerja yang sudah dibikin itu apakah sudah dijalankan. Yeah. Terus kita juga nanti akan menilai bagaimana sih impact-nya dari rencana kerja kita itu, apakah sudah memberikan pengaruh perubahan kepada pegawai atau belum. Oh tadi outcome dan outputnya ya Pak? Iya, apakah sudah berhasil Pak? Dan itu kita lakukan secara rutin, jadi kita ada laporannya juga. Termasuk yang misalnya kayak kegiatan-kegiatan yang salah satu yang mungkin bisa hasil real yang kita peroleh adalah ketika dalam setiap kegiatan kita sering membuat quiz-quiz ya. Nah, quiz-quiz terkait di BBM itu kan nilai-nilai internalisasi dari BBM itu sudah masuk ke teman-teman pegawai yang lain, karena dari setiap quiz itu pasti antusiasmenya juga luar biasa ya dari teman-teman ya, dan pasti bisa menjawab dari pertanyaan yang kita sampaikan. Itu kan salah satu bentuk dari internalisasi yang sudah kita lakukan. Nah ini sedikit satu pertanyaan lagi Pak, terakhir nih. Menurut Bapak nih pandangannya terkait kepada pegawai, internalisasi kepada pegawai ini sudah berjalan bagaimana Pak di KPP Pratama Pangkalan Bun? Kalau harusnya sih sudah ini ya, harusnya semua pegawai itu sudah tahu ya, minimal sudah tahu ya kalau kita sedang ada pembonan jadi BBM. Dan juga salah satu inovasi kita kan adalah ini pembuatan aplikasi Glad BBM. Iya. Oh ada aplikasi Glad BBM. Ya ini kan aplikasi Glad ini kan salah satu bentuk internalisasi kita kepada semua pegawai, di mana semua pegawai itu bisa langsung mengakses update dari kegiatan-kegiatan atau rencana kerja yang sudah kita tetapkan di awal tahun. Itu bisa langsung diakses melalui gadget masing-masing. Jadi seharusnya sih kalau memang pegawai-pegawai kita ini sudah melihat aplikasi Glad, harusnya sudah yang minimal ada pemahaman ya mengenai BBM itu apa. Dan tentunya tadi kalau misalnya Bapak bilang setiap kali pengawasan, pemeriksaan dan lain-lain selalu disampaikan juga ya. Nah itu juga mungkin salah satu bentuk internalisasi yang tidak terasa ya. Iya, mungkin yang tidak langsung ya. Tidak langsung ya. Sudah dilakukan tapi tidak terrecord lah, terrecord gitu. Belum sadar loh, ternyata saya itu sudah ikut menginternalisasi. Oke. Terima kasih Pak Dono atas waktunya, dan terima kasih juga penjelasannya mengenai manajemen perubahan, tentang subtim manajemen perubahan. Menarik sekali karena di sini ini merupakan episode kedua Pak. Ini episode kedua setelah sebelumnya kita bersama Ibu Kepala Kantor Bu Dahlia, dan kita masih ada 7 episode lagi. Total 7 episode. Jadi kiranya ada 5 lagi ya. Masih ada 5 lagi. Nah, jadi begitu Sobat Zeti penjelasan mengenai manajemen perubahan. Dan dukung selalu kami KPP Pratama Pangkalan Bun untuk tadi kita bisa menghindari korupsi dan meningkatkan pelayanan kita. Saya Muhammad Widodo Ma'ruf, izin pamit undur diri. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in a